Dari jumlah ini, alhamdulillah 446 sembuh. Pasien sembuh COVID-19 naik. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Ketua Umum PBID, Dr. Daeng Fakih. Pak Dokter, ini kalau kita melihat angka mereka yang sembuh bertambah, memang ini belum bisa dijadikan satu acuan atau diambil sebuah kesimpulan. Tapi mungkin masyarakat juga perlu tahu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk membantu para pasien yang pada akhirnya sembuh ini seperti apa sebetulnya? Ya, yang pertama memang pasien dilatih untuk dia menjaga kebersihan. Kemudian pasien dijaga terus supaya kondisi imunitasnya bagus. Oke. Kemudian apabila ada gejala-gejala tertentu, misalnya panas, ya, diturunkan panasnya. Ada gejala tertentu merasa sakit di bagian badan yang mana dilakukan supaya rasa sakit itu dihilangkan. Kemudian kalau ada gangguan napas, ya, itu dilakukan pertolongan supaya gangguan napasnya bisa mereda, misalnya dengan pemasangan oksigen, ya, kalau perlu dipasang ventilator dan lain-lain. Oke. Kemudian dijaga supaya yang bersangkutan ini tidak terdapat infeksi sekunder istilahnya. Contohnya seperti apa itu, Pak? Diberikan antibiotik. Kalau Oke. terjadi infeksi sekunder, misalnya dia sudah kena infeksi virus ini, ya, terkena infeksi sekunder di saluran nafasnya misalnya, dia akan memperburuk kondisi, memperberat gangguan pernafasannya, ya. Nah, itu yang mengkhawatirkan perburukan itu kemudian jatuh pada kondisi yang gawat dan menimbulkan kematian. Itu dijaga biasanya. Oke. Itu Pak Dokter, ya. maaf saya potong. Ini koreksi kalau saya salah, yang saya pahami obat untuk COVID-19 ini belum ada, dan ini adalah jenis penyakit yang kalau saya tidak salah istilahnya adalah self-limiting disease. Ya, betul, memang ini karena penyakit baru, ya. Semua penyakit baru itu kendalanya memang vaksinnya tidak ada, obatnya tidak ada. Yang ini ya, yang spesifik, ya, yang spesifik. Atau kalau istilah kedokteran yang gold standard, yang drug of choice memang belum ada. Oleh karena itu yang dipakai adalah obat-obatan yang sudah punya pengalaman secara empiris diberikan, ya, di beberapa negara, ya, dan itu sudah melalui guideline yang dikeluarkan oleh WHO dan hasilnya cukup baik. Artinya meskipun obat ini bukan obat pilihan, ya, bukan obat spesifik, bukan drug of choice, ya, tapi obat ini diberikan supaya menjaga orang-orang yang terinfeksi ini tetap survive, ya, melawan virus ini. Karena kalau terus dijaga survive melawan virus ini, maka pada gilirannya badan kita bisa mengalahkan virus, ya. Jangan sampai virusnya yang bisa mengalahkan kita. Kalau itu terjadi maka tingkat kematian akan tinggi. Jadi memang itu kuncinya dijaga, ya, Pak Dokter, ya. Ya, halo? Itu kuncinya tadi ya, tubuh kita Ya, atau menjaga badan tetap kita survive. yang mengalahkan virusnya, bukan obat artinya, tapi tubuh kita yang Bukan harus obat. dijaga. Oke. Jadi kita dibikin tetap survive. Makanya dijaga, misalnya tadi imunitasnya, ya, dengan pemberian vitamin, gejala-gejalanya diobati supaya tidak menurunkan daya tahan tubuh kita. Kemudian infeksi sekunder jangan sampai masuk ke tubuh kita, karena infeksi sekunder kalau masuk itu daya tahan tubuh kita akan semakin jatuh. Nah, itu dijaga terus sampai virusnya kalah oleh kekuatan tubuh kita. Pak Dokter, ini kan tes untuk masyarakat ini masih jauh dari memadai. Koreksi kalau saya salah, Pak Dokter. Artinya sebetulnya dengan jumlah PDP yang misalkan tadi mencapai 11.000 dan yang positif itu 5.000-an, ada kemungkinan bahwa masih ada masyarakat lain yang sebetulnya sudah terinfeksi, tapi
dia tidak menyadari. Begitu kira-kira Pak Dokter. Nah, Iya, makanya sebenarnya sekarang ada pembagian baru. Ini yang susah memang ditarik angkanya ya. Kemudian berapa orang itu yang kategori baru yang disebut OTG, orang tanpa gejala. Nah, ini sebenarnya yang perlu di tracing betul ini, yang perlu dicari betul karena yang bersangkutan ini merasa sehat ya, tidak merasa sakit, tapi orang ini karena merasa sehat dia cenderung jalan-jalan ya, cenderung silaturahmi, berhubungan dengan orang lain, dengan rekan kerjanya, dengan partnernya. Nah, dan justru inilah yang sangat berbahaya menularkan karena yang bersangkutan tidak merasa, yang didekati juga tidak merasa. Dengan testing luas yang diamanatkan Bapak Presiden, nah, yang seperti ini akan ditemukan segera. Setelah ditemukan segera, maka orang ini akan dilokalisir dengan diisolasi diri. Nah, dengan dilokalisir, dia tidak akan menimbulkan penularan berikutnya. Nah, sekarang kita langsung setelah di testing, yang bersangkutan dilokalisir, kemudian ditanya, kamu sudah pernah ke siapa saja, bertemu siapa aja. Itulah kemudian tracing dilakukan secara efektif. oke. Begitu tracing dilakukan, ditemukan, diperiksa kembali. Yang positif dilokalisir lagi. Yang negatif ya sudah tidak apa-apa, diminta berdiam diri di rumah supaya tidak ketularan. Nah, kalau ini terus dilakukan, ya, yang amanah presiden ini dilakukan, Indonesia akan segera istilahnya bisa menyusul ketertinggalan. Ini kan sekarang kita tertinggal beberapa langkah dengan peningkatan penularan ini. Tapi kalau amanah presiden ini betul-betul dilakukan secara cepat dan luas, kita akan segera menyusul angka penularan ini, ya, penyebaran penularan ini, dan kita bisa stop, bisa hadang penularan ini di daerah-daerah di semua daerah di Indonesia. Anda memprediksi bahwa kita belum mencapai puncaknya dari wabah COVID-19 ini? Belum, karena lihat aja angka PDP dan lihat aja angka ODP yang begitu tinggi, dan itu harus seluruhnya bisa kita temukan dan kita bisa lokalisir. Apalagi yang saya sebutkan tadi OTG, itu harus cepat ditemukan dan dilokalisir. Kalau enggak dia tanpa menyadari dia akan menularkan kemana-mana. Dan ini agak sulit untuk menentukan kapan sebetulnya puncak wabah ini akan terjadi. Ya, betul. Jadi pemodelan epidemiologis sudah dibuat oleh kawan-kawan kita, para ahli epidemiologi, ya. Bahkan kan BIN juga membuat. Tetapi gambaran yang paling bagus pemodelan itu begitu data-data itu secara statistik banyak didapat, ya. Banyak didapat data itu mau tidak mau dari testing yang luas tadi. Oke, baik. Kita mengharapkan pemerintah akan terus melakukan pengetesan gitu ya, tapi juga mungkin ada masyarakat yang juga bisa melakukannya secara mandiri. Tapi sambil menunggu itu, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Tadi kan Pak Dokter mengatakan bahwa sebetulnya yang membuat kita sembuh itu karena daya tahan tubuh kita yang bisa mengalahkan virusnya. Nah, ini bagi mereka yang masih ada di luar, yang belum terdeteksi sebagai PDP, ODP ataupun OTG, bukan mereka yang positif. Ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Selain mungkin seperti imbauan soal physical distancing atau social distancing, Pak Dokter. Ya, memang begini. Jadi sebenarnya yang dihimbaukan tentang tinggal di rumah, ya, kemudian menjaga kebersihan, seakan-akan itu hanya penyampaian normatif, tapi sebenarnya itu kuncinya sebenarnya. Menjaga kebersihan itu kunci, kemudian dia tinggal di rumah itu kunci. Memang tidak ada langkah yang efektif lain yang harus dilakukan, kecuali memang orang itu tidak ketemu orang lain dalam masa tertentu. Kemudian orang yang bersangkutan itu tetap menjaga kesehatannya. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang justru akan mengganggu kesehatannya dalam tempo yang sekarang ini. Misalnya banyak begadang, itu kan memperlemah imunitasnya. Kemudian mohon maaf, perilaku-perilaku yang kurang sehat, misalnya rokok dan lain-lain, itu kan mengganggu kesehatan. Itu sebaiknya sekarang tidak dilakukan.
kalau itu dilakukan beresiko nanti dia gampang akan masuk ke kelompok beresiko tinggi untuk gampang tertular, itu satu. Yang kedua, memang anjuran di rumah untuk tidak ketemu orang itu memang yang paling strategis karena penularan COVID ini dari orang ke orang, bukan ditularkan oleh nyamuk misalnya atau ditularkan oleh tikus misalnya, bukan. Tapi dia langsung yang menularkan. Jadi amanahnya pemerintah itu untuk tetap tinggal di rumah, itu kalau dikerjakan betul, tertib gitu, disiplin, udah kita tunggu saatnya virus itu habis dengan sendirinya. Oke, ada sedikit dilema memang sebetulnya di masyarakat ini, Pak Dokter. Mereka memang masyarakat takut dengan virus, tapi mungkin mereka juga lebih takut dapur mereka itu nggak ngebul sebetulnya. Jadi Ya, ada keterpaksaan ya. kan sebetulnya. Gini, jadi masyarakat sebenarnya kita apa istilahnya ya? Kita kalau istilah banyak orang itu kita sakit sebentar begitu. Ya. Sakit sebentar, tapi kemudian untuk kedepannya dalam jangka waktu yang jangka waktu panjang kita akan bisa mengembangkan diri kita ya, karena kita sehat ya. Pemerintah sudah cukup menyediakan program jaringan pengaman sosial. Jadi rasanya kita harus sabar begitu, penduduk harus sabar ya. Saya berkeyakinan pemerintah sudah mendata mana warga negara kita yang seharusnya diberikan bantuan dalam kondisi seperti sekarang supaya dia tidak lagi direpotkan untuk nafkah keluar. Baik. Saya rasa kalau ini dikerjakan bareng-bareng, ditambah sikap gotong royong kita begitu, dicontohkan di banyak kelompok-kelompok RT RW itu mendorong mengembangkan sikap saling membantu ya, kalau itu bisa digerakkan ya, kawan-kawan di bawah itu melakukan gotong royong seperti itu, rasanya Indonesia ini akan segera keluar dari krisis yang semacam ini. Pak Dokter, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa, baik. kami segera kembali.